Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok toko komputer akan mempresentasikan apa saja yang kami buat di sini. Pertama, kami disuruh membuat dua fungsi, yaitu kami di sini membuat dua fungsi, yaitu total produk dan total harga. Nah, total harga ini dia ngambil dari ID kategori. Baik, langsung dicoba aja. Jadi yang pertama ini Eee, tidak ada sebuah parameternya ya, jadi kosong gitu, langsung dieksekusi. Nah, dia akan menampilkan total produk yang ada di tabel produk ini. Tabel produk ini ya, ini saya refresh. Nah, tabel produk ini yang ini, jadi ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, untuk fungsi yang kedua yaitu total harga produk by kategori, cara kerjanya yaitu dia itu melihat ini. Jadi misalnya total total harga dari kategori ketiga ini berapa gitu. Saya akan coba. Nah, misalnya ini saya diskusi, saya milih tiga. Oke, kalau tiga ini munculnya dua dua sekian ya, sesuai dengan ini. Nah, saya ingin mencari ID kategori yang ada double gitu loh. Yang di sini ada 5 dan sini ada 5. Nah, ini jadi nanti eh, dari kedua ini akan dijumlahkan gitu. Saya akan coba cari. Ini saya eksekusi, nilainya 5. Nah, hasilnya adalah total dari jumlah ID kategorinya. Jadi di sini 5, di sini juga 5. Nah, oh, kemana ini? Oke. Nah, di sini ada 5, di sini juga ada 5. Nah, ini karena ID kategorinya sama, ini akan menjumlahkan. Jadi totalnya segini. Di sini ada RAM 8 GB dan ada RAM 16 GB. Ini huruf eh, G-nya kurang. Ini harusnya 16 GB. Kita ubah aja 16 GB. Oke. Ya, seperti ini. RAM 8 GB dan RAM 16 GB. Gitu. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu tentang prosedur. Jadi, kami membuat dua prosedur. Yang pertama itu tampilkan semua pelanggan dan yang kedua itu tambah stok produk. Nah, kalau yang pertama ini dia tidak memiliki parameter, sedangkan yang kedua ini memiliki parameter. Saya akan coba yang pertama, yaitu yang ini. Nah, ini akan menampilkan semua data yang ada di tabel pelanggan. Jadi, tabel yang di sini ini sama dengan tabel yang di sini. Ini sama ya, tuh. Baik, yang kedua ini tambah stok produk. Jadi, ini akan menambahkan stok dari tabel produk. Jadi itu dia di tabel produk dan patokannya itu ID produk. Kita buka tabel produk dulu. Nah, di sini jadi kita tuh ngambil ID produknya. Misalnya saya di sini mau menambah stok dari ini Windows 10 ini ya, Windows 10. Stoknya 20, saya menambahkan jadi 30. Berarti ini kita patokannya adalah ini 7. Oke, kan saya coba eksekusi. Nah, ini masukin dari ID-nya. 7 terus tambahin 10. Oke, kirim. Oke, kita masuk ke sini. Nah, nilainya sudah bertambah ya. Tadi awalnya 20, sekarang menjadi 30. Seperti itu. Baik, yang selanjutnya itu kami disuruh membuat eh, trigger. Jadi kami membuat 6 trigger, yaitu sesuai dengan perintahnya. Ada before insert, before update, before delete, after insert, after update, dan after delete. Yang pertama kita akan mencoba before insert. Baik, saya akan mencoba untuk trigger yang pertama.
yaitu trigger before insert. Oke. Nah, di bagian sini sudah ada bertambah ya, yaitu laptop Asus seperti ini. Lalu di sini akan muncul before insertnya akan muncul. Nah, di sini kenapa bacanya 0? Karena ini before insert ya, jadi dia menghitung data yang baru masuk saja. Begitu. Baik, saya akan mencoba trigger yang kedua, yaitu trigger before update. Jadi saya akan mengubah nama dari tabel pelanggan yang ber-ID kan 1. Pelanggan. Nah, jadi yang ini ya, saya ingin merubah nama Andi. Cara seperti ini langsung dikirim saja. Oke, pelanggan ini namanya sudah berganti dan untuk di log aktivitas ini sudah eh, ada before update-nya. Di sini ada data lama dan data baru. Data lamanya itu masih bernama Andi dan data barunya itu sudah Andi Wijaya seperti itu. Baik, saya akan mencoba yang ketiga, yaitu before delete. Nah, jadi itu di sini saya akan menghapus. Kita coba saja ya. Hapus. Nah, sudah berhasil. Jadi itu saya itu tuh menghapus dari 4 tabel. Ada tabel detail transaksi, produk supplier, produk, dan kategori. Karena itu saling berhubungan ya, kalau cuman satu yang dihapus, dia akan error gitu. Makanya keempat tabelnya itu harus dihapus secara bersamaan. Oke, masuk ke log aktif. Nah, di sini sudah muncul ya untuk yang before delete-nya sudah terhapus. Oke, saya akan lanjut ke trigger selanjutnya, yaitu after insert. Mungkin ini akan mirip-mirip ya dengan yang di atas ini, cuman ini bedanya di beda tabelnya. Yang ini tabel produk, ini tabel transaksi seperti itu. Nah, langsung cek aja dulu aktivitas. Nah, di sini yang after insertnya sudah ada. Sama seperti yang pertama tadi yang before insert. Kenapa di sini nol? Karena ini data baru, bukan data lama yang diubah. Nanti kalau yang mau muncul keduanya itu dia before update. Before update ini data lama akan diperbarui seperti itu. Baik, saya akan mencoba trigger selanjutnya, yaitu after update. Oke, langsung saja ya. Jadi ini saya mengubah di tabel kategori ya. Kategori itu yang ini dengan ID kategori ketiga menjadikan namanya gaming laptop. Saya akan buka aja nih. Jadi ini aksesoris akan berubah menjadi gaming laptop seperti itu. Oke, langsung dikirim aja. Dan di sini harusnya sudah berubah dan di sini harusnya sudah muncul. Nah, di sini ada after update-nya. Di sini data lama dan data baru akan tampil ya, bukan seperti nol ini, karena yang muncul itu adalah ketika diupdate. Data lamanya itu aksesoris dan data barunya itu gaming laptop seperti itu. Baik, saya akan mencoba trigger yang terakhir, yaitu trigger after delete. Oke, langsung saja. Jadi ini saya akan menghapus dari tabel produk supplier.
Yang dimana itu ID produknya 3 dan ID suppliernya 3. Produk suppliernya ini, nah yang ininya. Saya akan menghapus yang ini 3. Oke, kirim saja. Oke, produk supplier sudah tidak ada. Di log aktivitas akan muncul after delete seperti ini, teman-teman. Oke. Nah, ini data lamanya ini, data lamanya. Data barunya nggak ada ya karena dihapus ya. Gitu. Oke. Jadi totalnya udah ada 6 trigger seperti itu. Oke, selanjutnya membuat indeks. Di sini kami membuat 3 indeks yaitu dengan 3 cara. Yang pertama itu membuat dengan tabel baru, yang kedua itu dengan create index, yang ketiga itu dengan alter table. Kita coba yang pertama. Oke, berhasil akan membuat eh, tabel baru yaitu produk index seperti ini. Lalu yang kedua membuat indeks dengan eh, create index. Hasilnya seperti ini. Dan yang ketiga membuat alter table produk index. Nah, seperti ini. Nah, untuk menampilkan indeks yang telah dibuat, kita bisa menggunakan perintah sebagai berikut. Show index from, nah ini nama tabelnya. Tabelnya di sini. Nah, ini total indeks yang telah dibuat. Seperti itu. Baik, yang selanjutnya yaitu membuat view. Jadi, di sini kami membuat 3 view. Ada view pelanggan produk, view produk harga, dan view terbatas produk harga. Yang pertama ini view pelanggan produk ini menggabungkan antara tabel pelanggan dan produk. Tampilannya seperti ini. Nah, jadi tabel-tabel yang lain itu nggak akan ditampilkan. Baik, selanjutnya itu view produk harga. Nah, kalau ini hanya menampilkan dari tabel produk. Nah, di sini cuma dua ya, yaitu nama produk dan harga. Sebenarnya di sini tuh ada ID produk, ada stokan, cuman di bagian sini tidak ditampilkan. Kalau misalnya punya data yang banyak kan itu bakalan lama kan. Kalau ini datanya sedikit, memang tidak akan ada perbedaan yang sangat besar gitu. Tapi kalau datanya banyak, nah itu akan mempengaruhi lama waktu eksekusinya gitu. Jadi di sini kami hanya menampilkan nama produk dan harga. Dan yang terakhir ini view terbatas produk harga. Nah ini kami eh, hanya menampilkan produk-produk tertentu saja. Di sini kami membatasi yaitu sebesar ini ya. Ini berapa nih? Sebesar 1 juta. Seperti itu. Nah, baik akan saya coba. Nah, jadi yang tampilannya di sini ini harganya udah lebih dari 1 juta seperti itu. Jadi yang di bawah 1 juta itu tidak ditampilkan seperti itu. Dapat dari mana? Ini kan Windows 10 sama laptop Asus. Nah, ini didapatkan dari tabel produk di sini. Jadi harga yang lebih dari 1 juta akan ditampilkan di view ini seperti itu. Ini kan 2 juta, ini 8 juta. Seperti itu. Jadi yang lebih dari 1 juta, kalau ini masih 1 juta jadi tidak akan ditampilkan. Jadi akan ditampilkan yang lebih dari 1 juta ini, lalu yang ini. Jadi yang ditampilkan itu adalah Windows 10 dan laptop Asus seperti itu. Kita klik. Nah, Windows 10 dan laptop Asus sesuai dengan yang di sini seperti itu. Baik, yang selanjutnya akan membuat database security. Di
Sini kami membuat 3 user, ada user 1, 2, 3. Jadi kita coba untuk memastikan privilege dari masing-masing user. Jadi user 1 ini privilege-nya ini, user 2 privilege-nya ini, dan user 3 privilege-nya ini. Itu ya. Oke, pertama kita akan masuk ke user 1. Jadi tinggal login aja user 1, passwordnya enter. Oke. Nah, di user 1 kita hanya bisa mengupdate, menginsert, mendelete, terus eh, mengselect atau menampilkan dari tabel produk. Jadi yang di sini sudah muncul tabel produk aja ya, tidak ada muncul lain ya, kosong. Jadi saya akan coba select. Oke, yang muncul seperti ini. Lalu kita coba insert. Oke, insert. Oke. Apakah di sini sudah muncul? Di sini sudah muncul ya, mechanical. Yang keyboard mechanical. Lalu coba kita update. Ini update harganya ya. Jadi 450.000. Yang awalnya 500. Oh, maaf, ini kurang. Update seperti ini, lalu kirim. Oke. Nah, sudah berubah. Lalu coba delete. Jadi yang ini harusnya hilang nanti ya. Nah, sudah hilang seperti itu. Jadi eh, akses yang diberikan ke user 1 itu hanya ada di tabel produk, dan itu hanya select, insert, update, dan delete. Jadi ke tabel-tabel yang lain itu nggak bisa seperti itu. Oke, baik, kita coba masuk ke user yang kedua, yaitu user 2 dengan passwordnya itu password 2. Oke, masuk. Oke, ini dari refresh. Oke, tidak ada database dan tabel-tabel yang lain ya. Jadi keistimewaan dari yang user kedua ini adalah hanya view produk harga seperti itu. Ini hanya menampilkan seperti ini. Nah, jadi user kedua ini hanya bisa menggunakan view, dan view-nya itu hanya view produk harga. View yang lain itu tidak bisa. Seperti itu. Baik, saya akan lanjut ke user yang ketiga. User 3 passwordnya ini. User 3. Nah, di user 3 ini kita hanya bisa menggunakan prosedur ya, prosedur tambah stok produk. Jadi kita hanya bisa menggunakan prosedur, dan prosedurnya itu cuma satu, yaitu tambah stok produk. Mari dicoba seperti ini ya, seperti ini. Oke, ini bisa pakai kode ini. Nah, jadi ini akan menambah stok dari ID ketiga ditambahkan menjadi 10, seperti itu. Ini warna merah memang seperti ini ya, tidak ada masalah. Ya, sudah berhasil. Jadi saya menambahkan ID ID yang prosedur ini itu jumlahnya 10, seperti itu.